merupakan salah satu dari tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yang sedang kita menjalani. Baiklah Bu, gimana kabar bulan ini Bu? Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya Bu. Mungkin selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi dan diminta Ibu untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut. Nah, pertanyaan saya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kasus yang pernah diidentifikasi salah satunya diantaranya siswa yang tidak mau bicara di sekolah, mulai masuk sekolah kelas 1 sampai saat ini sudah duduk di kelas 3. Tunggu dulu, berarti kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Etika. Dilema etika karena anak tersebut berbicara tidak mau berbicara dengan seluruh guru, kemudian anak tersebut rajin ke sekolah, kemudian untuk mengikuti pembelajaran dia tetap mengikuti pelajaran, mendapat nilai terbaik, tapi suara yang tidak keluar. Yang menjadi dilema oleh Ibu terhadap anak tersebut tidak bisa berkomunikasi. Tidak bisa berkomunikasi, kemudian anak itu tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menemui keluhan-keluhan atau yang dirasakan secara langsung kepada guru. Kalau belajarnya bagaimana Bu? Belajarnya termasuk sedang, cuma karena ada penilaian guru secara lisan, anak ini tidak ada nilai. Oh iya. Berarti dilemanya di sana nilai mungkin anak ini bisa ditinggalkan atau dinaikkan, itu yang menjadi dilema. Karena kalau ditinggalkan anak ini dalam segi aspek yang lainnya dia bagus, tetapi pas kita mengambil nilai untuk yang berkomunikasi atau lisan, nilai anak tersebut tidak ada. Atau nanti seandainya guru ingin bertanya di mana kekurangan atau tidak mengerti, tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban sama sekali. Disuruh ke depan juga tidak ada jawaban. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam mengambil keputusan, Ibu selalu bermusyawarah dengan teman, selalu menerima keluhan dari teman kita guru. Nanti di dalam sekali 3 bulan secara berkala kami selalu musyawarah bagaimana perkembangannya, dan nanti pas tiba di akhir penerimaan rapor ini dipertimbangkan, kalau seandainya dinaikkan ini kasusnya, kalau ditinggalkan ini kasusnya, bisa anak ini DO, sedangkan anak itu adalah rajin, termasuk rajin datang ke sekolah. Berarti Ibu mengambil keputusan itu dengan bermusyawarah ya Bu? Salah satunya juga sudah kami coba untuk memindahkan anak tersebut ke SD 31 Linawan. Sudah dicoba beberapa bulan, anak itu bertahan dan keluar suaranya. Dia perbatasan tidak keluar suara sampai ke SD 06 Rawang. Nanti keluar dari 06 Rawang, di rumahnya suaranya keras. Gitu. Akhirnya pindah lagi ke sini. Gitu. Berarti untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya selalu pertama menemui orang tua, menemui orang tua kendala seperti itu. Kemudian yang kedua langkahnya pernah dicoba dengan motivasi memberikan uang PIP, diminta dengan uang 100.000 merah berlomba dan teman keluar suaranya. Saat itu cuma sekali. Itu ya Bu, langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan. Berarti memang untuk keberpihakan kita terhadap anak, jadi Ibu lakukanlah langkah-langkah yang mana anak ini bisa dia meningkatkan motivasinya untuk berbicara, sehingga dia belajar nilai-nilai untuk berkomunikasinya juga bagus Ibu. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang efektif rasanya kalau seandainya diambil dalam bermusyawarah, anak-anak tersebut memang tidak ada solusinya. Memang tidak ada bisa bertemu solusinya,
Cuma saat-saat anak diadakan perlombaan, dia ikut juga gembira, tapi suara itu tidak boleh. Sampai saat ini belum ada solusinya anak itu bersuara di sekolahnya. Cuman ya yang jadi dilema oleh ibu, anak ini tetap dinaikkan kelas walaupun dia tidak bisa dia berkomunikasi dengan guru maupun dengan teman-temannya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangannya kalau selama ini kalau masalah siswa itu belum ada menemui tantangan. Tantangannya seperti yang pernah disampaikan kepada wali murid, bagaimana kalau seandainya dipindahkan saja sekolah. Sempat saat itu kalau dengan kami kepala sekolah, wali muridnya jawab dengan baik, tapi kalau di masyarakat dia langsung emosi. Nah, emosi ya, emosi. Kemudian dengan menemui kami lagi, kami kasih lagi saran yang terbaik. Nah, alhamdulillah dia menerima. Gitu ya Bu, berarti memang untuk supaya berpihakkan kita kepada murid, dimana anak murid ini bisa sekolah, jangan sampai putus sekolah. Jadi itu yang ibu lakukan. Lanjut Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Kalau jadwal itu tidak pernah kami buat di masalah dengan anak ini, paling tidak sekali 3 bulan. Itu biasanya kami secara berkala apabila ada guru yang mengeluh tentang siswa ini. Kemudian kami panggil orang tuanya, ya solusinya cuma itu, Bu, bagaimana keadaan anak ini memang keluar dari garis itu memang tidak bersuara. Jadi orang tuanya juga sudah berusaha, tapi tidak bisa, entah kenapa itu tidak juga jelas. Oke Bu, berarti memang ya sudah memanggil orang tuanya, sudah Bu lakukan berbagai cara yang mana kita supaya anak ini tetap sekolah ya Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika ini? Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah salah satunya adanya kebersamaan dengan majelis guru. Nah, apapun yang diperbuat itu selalu dimusyawarahkan dengan guru. Jadi segala tantangan baik yang positif maupun yang negatif itu dihadapi secara bersama. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan mengenai dilema etika ini? Pembelajaran yang pertama adalah kebersamaan dan saling adanya tanggung jawab. Berarti memang dari pengambilan keputusan yang kita ambil, berarti kita memang yang pertama itu harus berpihak kepada siswa anak-anak Ibu. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, Ibu mempertimbangkan anak ini supaya sekolah, jadi tetap dinaikkan dia ke kelas selanjutnya. Kemudian bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dan keputusan yang diambil. Kalau ada permasalahan yang memang kita sama-sama menghadapi. Ya Bu, terima kasih Bu. Mungkin sekedar itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga memuaskan. Begini Pak, kebetulan saya mengikuti pendidikan di Bogor. Sekarang ada tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami mohon bantuan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Bisa Pak? Ya, insya Allah bisa. Begini Pak, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah menghadapi beberapa kasus yang bisa dikatakan dilema etika atau didikan moral gitu kan. Jadi bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah ini dilema etika atau didikan moral? Baiklah, dua hal yang sangat sulit untuk diambil keputusan. Biasanya kita terlebih dahulu memetakan sisi positif dan negatif sebelum mengambil keputusan yang dilematis. Pemetaan dari pemetaan inilah kita akan mengambil sebuah keputusan, apakah yang diambil itu keputusan yang terkait dengan moral atau dengan
dilema etika. Biasanya kita akan mengambil hal-hal yang mengutamakan keselamatan dan menjaga kekompakan tim dalam sebuah sekolah. Maka kita utamakan etika dan moral etika yang mengambil keputusan, sehingga menyampingkan hal-hal yang bersifat pribadi, bahkan mungkin sedikit mengorbankan kepentingan pribadi untuk menjaga kestabilan dan kondusivitas sekolah. Ya, benar sekali ya Pak. Kadang memang kita dihadapkan kepada dua situasi yang menjadi dilema oleh kita. Ketika kita harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan itu sesama benar atau baik kita lakukan. Itu makanya kita disebut dengan dilematika. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasa strategi yang dilakukan untuk pengambilan keputusan ini adalah bagaimana keputusan ini nanti akan baik untuk semua pihak, baik pihak sekolah maupun guru yang bersangkutan, sehingga dalam pengambilan keputusan diusahakan pendekatan yang moralis sehingga guru yang bersangkutan dapat memahami apa yang kita putuskan, sehingga tidak timbul rasa ketidakadilan dalam pengambilan keputusan ini. Itu kalau dengan guru ya Pak, kalau dengan siswa mungkin kita lebih mementingkan kepada berpihak kita kepada anak didik kita ya Pak. Sementara untuk dengan siswa kita lebih mengutamakan pertimbangan psikologis terhadap siswa tersebut. Jika keputusan itu akan berdampak negatif terhadap psikologi, maka kita akan mengambil keputusan yang mungkin akan sedikit merugikan diri sendiri atau beberapa orang, asalkan keselamatan siswa tersebut. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Berhubung dengan kasus-kasus seperti dengan siswa ataupun dengan guru yang sudah Bapak sampaikan. Terkait dengan siswa, sebelum pengambilan keputusan yang dilematis, pertama kita lebih dahulu berbasis data. Artinya data-data pendukung untuk pengambilan keputusan ini terlebih dahulu disiapkan. Seperti kasus kita dilema dalam kenaikan kelas, maka guru terlebih dahulu menyiapkan data-data yang valid, akan terkait dengan nilai ujian, terkait dengan nilai sikap, terkait dengan nilai yang lainnya. Ketika data ini sudah terkumpul semuanya, maka kita akan kembali terlebih dahulu memanggil stakeholder yang terkait seperti orang tua, sehingga ketika sudah disampaikan kepada orang tua akan keputusan yang akan diambil ini, maka orang tua sudah memahami. Ketika pemahaman sudah ada kepada orang tua, maka keputusan yang kurang senang atau yang tidak diinginkan orang tua, maka insya Allah keputusan akan diterima oleh orang tua. Berarti memang apapun yang sudah diputuskan dengan memanggil orang tua atas kesepakatan, berarti harus bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang keputusan yang kita ambil bersama. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang yang paling efektif itu rasanya memang sistem kolaborasi dan komunikasi antara pengambil keputusan kepala sekolah, majelis guru dengan wali murid atau orang tua. Ketika dengan komunikasinya sangat baik dan tidak ada hambatan-hambatan komunikasi yang sifatnya pribadi, maka insya Allah semua keputusan yang dilematis akan mampu diterima oleh semua pihak. Itu saja. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya mungkin dari kepala sekolah, dari guru, bisa dari orang tua itu sendiri. Tantangan dari guru mungkin adanya tidak sesuai antara keinginan guru dengan keinginan siswa yang lebih dilematis. Namun di sekolah kami dengan cara komunikasi dan berbagi dengan guru dan sumber-sumber data yang valid,
biasanya guru sudah memahami keputusan yang diambil bersama sekolah. Kemudian, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kemudian, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Pertama, ada yang kasus-kasus yang sifatnya insidentil, yang sifatnya kejadian seketika. Maka ketika bisa dianggap persoalan tersebut bisa diselesaikan ketika itu, maka diselesaikan di tempat atau di sekolah saja. Namun ketika kejadian itu terkait dengan beberapa siswa dan juga beberapa guru atau beberapa orang tua, maka mestinya dan seharusnya keputusan sudah diambil, maka dipanggillah pihak-pihak tertentu yang terkait, misalnya kedua orang tua. Maka dipertemukanlah kedua pihak ini sehingga tidak terjadi nanti hal-hal yang kita tidak inginkan antara orang tua siswa yang mungkin berhasil atau berkelahi segala macam. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, memang keputusan yang diambil kepala sekolah meskipun sifatnya kepala sekolah, namun itu keputusan lembaga. Karena kita berlembaga, maka dipanggillah, diajaklah guru sebagai mitra dari kepala sekolah untuk merembukkan sebelum mengambil sebuah keputusan. Sehingga ketika kita sudah diambil nanti, kepala sekolah punya kekuatan, punya backing power untuk mengambil beberapa keputusan yang mungkin akan ditolak atau ditentang oleh orang tua. Kira Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pertama, hal-hal yang dilematis dalam sebuah lembaga pendidikan adalah suatu hal yang wajar. Maka kepala sekolah harus punya pengalaman, punya sistem dan punya prosedur yang mumpuni untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kalau sebab itu di internal sekolah tidak perlu ada gap-gap, dan sekolah harus selalu menjaga hubungan harmoni dan kondusivitas di internal sekolah agar semua warga sekolah mendukung keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Berarti bisa disimpulkan dari jawaban Bapak bahwa kita mengambil keputusan, kita harus memang memperhatikan nilai-nilai kebajikan baik terhadap anak maupun terhadap bila masalahnya dengan guru gitu. Kemudian kita harus bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Baiklah Pak, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak luangkan untuk menjawab pertanyaan kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.